Halo. Rizka, Pak. Iya, saya terima kasih loh datang. Iya, saya juga makasih loh bisa keliling-keliling nih lihat Langsung koperasi. lihat ini koperasi yang kemarin. Tapi sekarang kita program-program beras premium yang dihasilkan dari beras lokal. Ini Petani lokal nih yang produksi. ya ini kan petani lokal kan. Jadi mereknya juga ada lokasi desa. Berarti nanti kelebihan manfaat yang bisa dirasain warga apa? Harganya lebih Hasil dari dapat panen petani lokal dibeli kemudian dikeringkan menggunakan pengering dryer. Ini juga teman-teman mungkin ada rice milling unit yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Terus kemudian hasil kurangnya berarti kan ini ada apa namanya penyerapan gabah beras menjadi gabah hasil panen menjadi beras, jadi produksi yang dari sini diserap petaninya untung, kemudian berasnya juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat di sini dengan harga yang terjangkau, dan misalkan ada kelebihan berasnya kita bisa jual ke daerah-daerah lain jadi dari warga untuk warga gitu ya. Iya, dengan adanya yang benar itu karena presiden ingin punya koperasi desa itu berfungsi untuk menyerap hasil produk masyarakat desa. Sehingga ada hasil produk gabah kering panen kami, yaitu kemudian dijual gitu. dan beras juga ada telur ayam ya. Telurnya harganya 18.000. Ini hasil dari Oke. Terus ini program koperasi pondok pesantren Sunan Derajat juga masuk pondok pesantren Sunan Derajat yang bimbing peternak ayam, telur peternak ayam. Jadi ada beberapa bukti ya bahwa kita semua produksi dari warga untuk warga dan bawah dari koperasi juga ya. Juga ada barang-barang yang memang jual supply dari BUMN, ada yang dari swasta juga, beberapa sepanjang ada yang semakin ke desa semakin bagus. Ya, harus dicek ya, memang operasi desa kelurahan Merah Putih kan selesai kemarin diresmikan dengan nanti kita publik sekarang maksudnya ini aja belum mendapatkan dukungan dari plafon yang sudah disediakan oleh artinya kan sekarang dalam waktu dekat ini kita di Jawa Timur nanti akan ada sosialisasi tentang cara penggunaan plafon pinjaman yang sudah disediakan dananya melalui bank-bank saudara, Bank Mandiri, BSI, BNI, BRI, dan setelah sosialisasi penggunaan setiap koperasi desa yang ada di manapun itu sudah bisa mulai menyelesaikan lapor pinjamannya dengan masing-masing setiap koperasi desa itu bisa rata-rata 3 miliar per koperasi desa. Yang dari sumber sisa anggaran tapi kemarin saya mendapatkan keterangan langsung dari Pak Keuangan yang baru ini malah lebih, dan sekarang kemarin saya konfirmasi kepada direksi bank-bank saudara, uang anggaran tersebut sudah berada di masing-masing
masing bank. Jadi kita sekarang udah makin cepat sekarang kita bisa mulai masuk ke tahap operasional. Saya datang sini untuk memberi semangat ke teman-teman yang sudah operasional maupun yang nanti juga sedang dalam rangka untuk persiapan operasional. Kemarin kan juga ada tuh kalau ada yang bilang kalau misalnya seperti akal kalau dulu itu kan nggak cukup ya mengingat Tapi juga ya 80.000 itu 80.000 itu kan nanti dilakukan kita kalau tahap operasional harus dilakukan secara lebih bangun, kemudian juga desanya juga dapatkan pelatihan secara lebih sudah briefing-an dari Profesor dan Ganjar sama jadi mengurus beban desanya nanti mulai juga apa gimana pengalamannya belajar di koperasi desa ini? Saya seru, soalnya jadi membantu perekonomian juga gitu ya. Ada Pak Menteri di sini yang mau disampaikan nggak? Terkait ada kritik dan saran ya kan terkait koperasi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantinya makin banyak barangnya yang dijual, lebih membantu masyarakat di sini bisa lebih terjangkau harganya. Tapi di luar toko kan koperasi desa juga nanti akan dilengkapi dengan apotek desa, klinik desa, supaya masyarakat desa juga bisa mendapatkan obat yang murah dan mendapatkan juga fasilitas kesehatan. Nanti juga ada gudang, jadi pokoknya sebaik mungkin karena amanat Presiden operasi desa ini bisa ini apa namanya, saya juga senang rasanya kalau lihat apa dengan langsung dari masyarakat bisa dapat manfaat ya. Terima kasih Bu Iis, silakan belajar kembali. Tadi juga ada persiapan juga ya, kayak pelatihan buat para petugas. Mengurus operasinya harus pelatihan, kemudian nanti pengawas pun juga kita ajari juga semuanya. Dan setiap 10 koperasi desa oleh Kementerian Koperasi nanti akan dibimbing oleh 1 orang bisnis asisten. Nah, bisnis asisten ini nanti akan jadi apa namanya bisnisnya, terus mungkin nanti juga dari bimbingan pondok pesantren 9 derajat ini udah luar biasa Mbak. Itu koperasi pondok pesantren 9 derajat ini udah skala usahanya ini udah diundang nanti ini jadi kayak kakak asuhnya kopdes. Tapi Pak, ngomongin tentang bisnis asisten, saya lihat di media sosial lowongannya. Emang buka lowongan, kita coba kalian di sana ya Pak. Ayo boleh. Nah, kita ya sambil ngobrol nih Pak. Lowongan kerja. Tanggung jawab yang besar, jadi pengetahuan dan sebagainya kepada pengurus dan kayaknya mudah-mudahan itu bisa menjadi lapangan pekerjaan juga kan bagi anak muda yang kegiatan Gen-Z ya. Ya harus Gen-Z supaya juga koperasi gabung ya. kekinian juga kan. Gajinya 7 jutaan apa lihat Pak, sampai udah dicantumin tuh di media sosial. Nanti juga kan koperasi desa pengelolaannya akan butuh juga manajer. Selain pengurus, nanti kan setiap unit kegiatan kalau makin berkembang, koperasi desanya juga butuh manajer. Nanti manajer toko, manajer gudang, manajer logistiknya, dan mungkin juga akan berkembang ke kegiatan koperasi desa yang berbasis potensi masyarakat desa. Jadi ada beras, ada bawang, ada segala macam berkembang. Kalau perlu kita akan bantu nanti untuk dikembangkan peternakan ayam. Mungkin juga nanti ada tambahan peralatan alat untuk pertanian dan sebagainya. Ya, kalau melihat tadi kan pengen ngerekrutnya juga anak-anak muda gitu ya. Sebenarnya ada 2 fokus. Apakah
tadi Ya, kalau digitalisasi sekarang sudah jalan microsite atau pembangunan sistem informasinya itu dan sekarang sudah hampir 50 ribuan operasi desa dan ada pengurus pengawas sudah masuk, kemudian juga kegiatan mereka sudah kita buatkan HBL-nya dan HBB-nya, jadi semua data-data yang terkait ada inovasi desa dan kita berkonsolidasi sistem informasi manajemen operasi desa merah putih. Jadi itu bagian dari digitalisasi juga. Nah, mulai belajar sekarang banyak juga yang mungkin data-datanya itu ya input itu kan belajar juga, tapi memang harus sabar kan, tingkat pengetahuannya, tingkat kewasaan teknologinya kan pelan lah ya. Dan yang saya ketahui kan ada 131 koperasi juga kan ya, di luar koperasi desa. Nah, kira-kira apa yang membedakan ya biar masyarakat juga tahu? Nanti bisa kita bangun ekosistem koperasinya. Kalau koperasinya size-nya sudah besar, seperti misalkan koperasi pondok pesantren ini, dia bisa kita bangun ekosistemnya untuk menjadi nanti menjadi hub atau sebagai distribution channel-nya bagi koperasi desa, dan hub atau koperasi desa yang sudah relatif lebih dahulu existing ada itu nanti bisa juga berfungsi untuk membantu memasarkan hasil produk yang tadi beras, telur dan sebagainya ke bentuk yang lebih luas lagi, bisa ke Indonesia atau bahkan juga bisa ekspor. Berarti nantinya model bisnis antara koperasi desa ini dan yang sudah ada duluan ini akan bangun, kita bangun ekosistem. Misalkan kita ada juga Audi yang di desa, ada gerai, gudang dan lain sebagainya. Nanti juga disediakan boleh untuk nyicil untuk pengangkutan dari luar ke sini atau dari sini ke luar. Dan ada target jangka panjangnya akan seperti apa sih? Ya, kalau harapannya koperasi desa bisa jadi instrumen ekonomi yang akan mengangkat tingkat kebutuhan desa-desa itu dan ada tercover oleh BPJS Kesehatan yang apalagi kan ternyata banyak masyarakat kita yang tidak terlindungi melalui BPJS Kesehatan. Dan ini Nah, salah satunya ya. ini apa? Ini untuk simpan pinjam. Oh, ini yang simpan pinjam. Sudah jalan juga. Jadi di sini. Dari itu. Iya. Terus ini dari linknya juga. Oke. Oke. Nah, coba kita langsung bertanya. Oh.